开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-32, yang dimana pada episode sebelumnya Patriark Mulei tiba-tiba menuduh Xiaoyan sebagai pembunuh Wu Huan karena api putih susunya identik dengan jejak di pegunungan binatang ajaib. Meski Xiaoyan membantah, Kotau tetap memaksa menangkapnya di halaman keluarga Yue. Belasan elit keluarga Mu langsung menyerang, tetapi Xiaoyan menghancurkan mereka dengan penguasa api surgawi kuno hingga pedang mereka patah semua. Situasi memanas saat 3 tetua keluarga Mu, 3 ahli Dou di bintang 4 turun tangan bersama. Di tengah tekanan itu, Xiaoyan mengaktifkan teknik rahasia api surgawi. 3 transformasi misterius membuat auranya melonjak drastis. Pertarungan udara pun meledak hebat. Api putih susu Xiaoyan bahkan membakar Qi lawannya dari dalam. Ketika salah satu tetua berhasil merebut senjatanya, semua mengira Xiaoyan kalah. Namun dalam sekejap, Xiaoyan melesat maju dan menghantam dada tetua bekas luka dengan teknik 8 anggota tubuh runtuh, membuat sang tetua muntah darah dan terpental. Saat itu semua orang sadar, Xiaoyan bukan sekadar alkemis muda, melainkan monster tempur yang mampu melawan 3 ahli Dodi sekaligus. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Reaksi Xiaoyan tidak melambat sedikit pun. Dengan satu teriakan rendah, api putih susu menyembur bak letusan gunung berapi dan langsung mengeras menjadi baju zirah pelindung di sekujur tubuhnya. Tepat setelah perisai api terbentuk, hembusan angin kencang dari serangan balasan 2 tetua lainnya menghantam keras hingga membuat ruang di sekitarnya bergetar. Menderita hantaman seberat itu, erangan tertahan keluar dari tenggorokan Xiaoyan, namun cahaya perak kembali berkilat di bawah kakinya membuat sosoknya melesat pergi laksana ikan yang berenang bebas. Melihat pukulan mereka berhasil mengenai sasaran, salah satu tetua mencibir tanpa mengejar, lalu memilih mundur untuk menghampiri pemimpin mereka bersama saudaranya yang lain. "Kakak, kau baik-baik saja?" tanya mereka cemas. "Saya baik-baik saja," jawab tetua bekas luka sembari menelan beberapa pil obat, lalu menatap tajam ke arah langit dan mendesis, "Xiaoyan, benarkah? Hari ini kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika memiliki sayap." Melihat Xiaoyan yang dalam waktu singkat berada dalam posisi kurang menguntungkan di langit, seluruh anggota keluarga Yue seketika didera rasa cemas. Namun sambil mengepalkan tinju, Yueyu mencoba tersenyum demi menenangkan putrinya, Yueru. "Tenang saja, seharusnya tidak ada masalah. Anak itu masih punya banyak kartu truf yang belum dia tunjukkan," ujarnya yang langsung disetujui melalui anggukan kecil oleh tetua ketiga dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka yakin karena Xiaoyan sukses meraup kekayaan besar di reruntuhan sebelumnya, ia pasti memiliki kemampuan luar biasa. Di sisi lain, Yueru justru menggelengkan kepala. Sebagai orang yang memahami Xiaoyan, ia tahu betul seluk-beluk metode pemuda itu. Berdasarkan situasi di langit, jelas sekali Xiaoyan sengaja menekan kekuatannya sendiri hingga berada di posisi minoritas. Pria ini sepertinya sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Batin Yueru tersenyum pahit mengingat serangan Xiaoyan di dalam reruntuhan jauh lebih mengerikan dengan kobaran api putih susu yang dipadukan penggaris beratnya. Sementara itu di udara, tubuh Xiaoyan diselimuti kobaran api putih susu yang sedikit bergetar, dengan kilatan tajam berkelebat di matanya yang hitam pekat. Melalui pertukaran jurus sebelumnya, Xiaoyan mendeteksi adanya fluktuasi aneh pada kekuatan 3 tetua keluarga Mu. Ia mencurigai bahwa klan Hun kembali membuat masalah di balik layar. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak gentar. Ia hanya perlu menumbangkan ketiga tetua ini untuk memancing klan Hun keluar. Lagi pula, selain dirinya kini adalah seorang Dou di puncak bintang 3, ia juga memiliki boneka iblis emas yang selesai ditempa dan sanggup menyaingi ahli Dou di tahap akhir bintang 4. Selanjutnya, 3 tetua keluarga Mu tidak memberikan Xiaoyan waktu untuk menarik napas. Tetua bekas luka tiba-tiba melesat keluar dari formasi diiringi raungan harimau rendah dari mulutnya. Cahaya merah darah yang pekat di sekujur, raga sang tetua melonjak dahsyat, mengeras menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam hingga sanggup merobek alam hampa dan meninggalkan bekas di ruang kosong. "Nak, matilah,"
itulah raung tetua bekas luka. Dalam sekejap, cakar harimau mengerikan itu melesat dan mengincar tenggorokan Xiaoyan dengan ganas. Sebuah hantaman fatal yang bahkan bisa menembus perlindungan api surgawi. Namun saat cakar itu membesar di pupilnya, cahaya perak mendadak menyambar aneh di kaki Xiaoyan, membuat tubuhnya bergetar sedikit. Cakar harimau bercampur angin kencang itu sukses mencengkeram tenggorokan Xiaoyan. Di hadapan tatapan terkejut keluarga Yue, akan tetapi semburan darah yang ditakutkan tidak muncul karena cakar tersebut ternyata hanya menembus bayangan kosong. Bayangan setelah gambar, seru tetua bekas luka kaget sebelum mendengus mencemooh. Tanpa memutar tubuh, ia langsung mencambukkan kakinya dengan kekuatan luar biasa ke arah ruang kosong di belakangnya. Tendangan keras itu telak menghantam suatu ruang, memicu sebuah bayangan hitam melesat terpental ke belakang akibat daya hantam yang dahsyat. Namun, saat tetua bekas luka menatap Xiaoyan yang mundur dengan pandangan haus darah, ia terkejut melihat seringai dingin terukir di wajah muda tersebut. Ternyata, Xiaoyan sengaja memanfaatkan momentum tendangan tetua bekas luka untuk melesat mundur ke arah tetua berjubah abu-abu yang bertugas mempertahankan formasi di belakang. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah muncul di depan targetnya. Ia mengepalkan tinju dengan dua jari menonjol, sementara urat lengan membengkak cepat bagai cacing, lalu melepaskan pukulan maut. Jari pegas kuning, pekikan rendah itu disusul hantaman secepat kilat tepat ke area jantung tetua jubah abu-abu. Akan tetapi, ekspresi Xiaoyan mendadak berubah ketika menyadari ada kekuatan tak terlihat yang mengisolasi serangannya. Walau dada sang tetua anehnya langsung ambles membentuk lengkungan mengerikan, serangan fatal itu berhasil diredam. Tetua berjubah abu-abu menatap Xiaoyan dengan sepasang mata sedingin es yang penuh kesuraman. Sambil tersenyum sinis, ia tiba-tiba menampar perut bagian bawahnya sendiri. Bang! Seketika itu juga, kekuatan mengerikan laksana banjir bandang menyembur keluar dari bagian dadanya yang cekung, menjalar liar menghancurkan lengan baju Xiaoyan dan menghempaskannya ke belakang seolah menerima pukulan berat. Setelah berhasil menstabilkan tubuhnya dengan paksa, mata Xiaoyan dipenuhi keseriusan. Hubungan misterius di antara tiga tetua keluargamu ini benar-benar di luar dugaannya. Nak, aku tak menyangka kau masih punya kekuatan. Cibir tetua bekas luka yang kini kembali mengepung Xiaoyan bersama dua saudaranya. Ia sadar Xiaoyan sengaja mengincar dua tetua lainnya yang secara tingkatan berada di bawahnya, sebab ia sendiri merupakan seorang do di tingkat awal bintang 4 pik. Namun dengan jurus 3000 petir sekalipun, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengejutkan mereka kembali. Di sisi lain, amukan kemarahan Patriark Mulei mendadak terdengar dari kejauhan. Tiga tetua keluargamu, apa yang kalian lakukan? Seorang anak di puncak Dou, di bintang 3, dan kalian masih perlu menghabiskan begitu banyak waktu. Mendengar teriakan sang patriark yang tidak senang karena kekuatan penuh keluarga mereka tertahan lama, tetua bekas luka mengerutkan kening dan mencibir dalam hati. Meskipun demikian, ia segera memberi perintah dengan suara suram, habisi dia dengan cepat. Dua tetua lainnya mengangguk memicu energi merah darah dan niat bertarung di mata mereka melonjak jauh lebih kuat. Sepertinya mereka akan serius, gumam Xiaoyan. Merasakan perubahan aura ketiganya, ia menghela napas panjang dan perlahan menutup mata. Seketika, cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan, menyembur keluar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat cahaya bergerak ke atas, mata Xiaoyan mendadak terbuka lebar. Namun, sepasang mata yang awalnya hitam pekat kini telah berubah total menjadi mata perak yang tampak sangat menyeramkan. Di langit yang tinggi, tiga tetua keluargamu langsung menyerbu maju dan membentuk formasi segitiga untuk mengelilingi Xiaoyan sekali lagi. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami, gertak tetua bekas luka dengan suara menggelegar penuh amarah. Ketiganya bersiap penuh, memicu cahaya abu-abu di tubuh mereka memancar semakin intens hingga sanggup mengalahkan terik matahari di cakrawala. Di sisi lain, Yue Yu yang menyaksikan dari bawah mulai merasa khawatir. Mereka mulai serius. Konon, tiga tetua keluargamu memiliki teknik penyegelan yang sangat langka. Aku ingin tahu apakah itu benar, bisiknya cemas. Putrinya Yueru bahkan sampai memejamkan mata dan berdoa dalam hati demi keselamatan Xiaoyan. Anggota keluarga Yue yang lain pun seketika dirundung ketakutan karena merasakan pancaran kekuatan dahsyat yang keluar dari formasi segitiga abu-abu tersebut. Anomali energi abu-abu itu tentu saja langsung terdeteksi oleh Xiaoyan. Merasakan gelombang energi aneh mengunci langit dan bumi di sekitarnya, ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius. Namun tepat ketika dia hendak mengaktifkan jurus 3000 petir untuk melarikan diri, ia terkejut mendapati pergerakan jurus andalannya itu telah terbelenggu total. Sialan, umpat Xiaoyan. Sesaat kemudian, angin kencang berembus liar dalam radius beberapa zang di sekelilingnya saat cahaya abu-abu cemerlang itu menyusut drastis.
Dalam sekejap mata, langit berubah kelabu dan mengembun menjadi 3 pilar cahaya abu-abu yang masing-masing selebar setengah kaki, mengepung Xiaoyan dengan sangat ketat di bawah kendali penuh masing-masing tetua. Ini benar-benar sebuah segel, cetus Raja Naga Emas yang terdengar terkejut di dalam hati Xiaoyan. Sebuah segel? Tanya Xiaoyan buru-buru. Beberapa orang berbakat terlahir dengan pengetahuan metode penyegelan khusus, tetapi konsumsi energinya terlalu besar hingga mustahil dilakukan satu orang. Aku tidak menyangka 3 tetua keluargamu ini benar-benar mampu melakukannya secara bersamaan. Belum sempat Xiaoyan mencerna penjelasan tersebut, pilar cahaya segitiga, abu-abu di langit melesat secepat kilat laksana teleportasi, memampatkan ruang tempat Xiaoyan berada. Segel abu-abu, segel, raung tetua bekas luka, berulang-ulang. Menghadapi kepungan maut itu, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, namun ia segera mengedarkan ki miliknya untuk melepaskan teknik Du yang kuat, pohon telapak tangan ciptaan agung. Selanjutnya, ruang di dalam pilar abu-abu itu berfluktuasi hingga memunculkan jejak telapak tangan raksasa. Jejak itu menyatu dan menghantam keras ruang yang kian menyusut dengan momentum mengerikan bagai tabrakan meteor, ledakan. Benturan keras tersebut membuat ruang sedikit berputar, tetapi Xiaoyan tetap terperangkap erat. Pilar cahaya segitiga abu-abu ini ternyata punya kekuatan penyegelan. Sialan. Batin Xiaoyan panik seraya mencoba meloloskan diri dari ruang yang terkunci. Xiaoyanzi, jangan khawatir, lakukan ini lalu ini. Instruksi Raja Naga Emas perlahan memberikan panduan. Akan tetapi cetakan telapak tangan ciptaan agung milik Xiaoyan jelas kalah unggul. Dalam sekejap, jejak telapak itu hancur berkeping-keping, sementara pilar abu-abu lawan hanya sedikit meredup dan terus melesat tak terbendung menembus tubuh Xiaoyan. Melihat segel mereka berhasil bersarang di tubuh target, 3 tetua keluargamu segera berkelebat muncul tidak jauh dari sana. Namun tepat ketika pilar abu-abu itu hendak merobek tubuh dan menyegel seluruh aliran ki-nya, api putih susu di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Seberkas cahaya mengerikan sebesar ibu jari mendadak melesat keluar hingga membuat ruangan bergetar beberapa kali. Sinar cahaya maut itu sejatinya mengarah tepat ke kepala tetua bekas luka. Namun karena terhalang oleh efek segel, serangannya sedikit melenceng dan hanya mengenai sudut pakaian di dahi sang tetua hingga lenyap tak berbekas. Tetua bekas luka seketika merinding, membayangkan jika serangan mengerikan itu telak menghantam kepalanya. Sesaat setelah jeda beberapa detik sejak pilar abu-abu merasuk ke dalam tubuh Xiaoyan, api putih susu di sekujur raganya langsung padam total. Xiaoyan melayang di langit dengan mata terpejam dan ki yang melemah drastis, seolah-olah telah berubah menjadi sesosok manusia mati yang hidup. Apakah kita berhasil? Seru 3 tetua keluarga. Mu penuh kegembiraan walau segel ini telah menguras banyak kekuatan hidup mereka. Bawa dia pergi, perintah Patriark Mulei dengan senyum kemenangan terkembang di sudut bibirnya. Ini buruk. Batin Yueyu panik saat merasakan aura berbahaya dari segel tersebut. Di sisi lain, Yueru tidak banyak bicara. Dengan mata memerah, tangan rampingnya bergerak membelai dahinya yang halus bersiap mengaktifkan sesuatu. Namun, Yueyu langsung mencegahnya. Awasi anggota klan, serahkan sisanya padaku. Kau sudah mengaktifkannya sekali sebelumnya. Jika dipaksa lagi akan meninggalkan efek samping permanen. Selesai bicara, Yueyu segera memancarkan seluruh ki mengerikan di tubuhnya dan melesat ke langit demi menyelamatkan Xiaoyan. Yueyu, berani-beraninya kau, teriak Patriark Mulei terkejut melihat Yueyu nekat mempertaruhkan keselamatan klannya. Bukan urusanmu, balas Yueyu sengit sambil terus menerjang maju. Sementara itu, Xiaoyan di langit tetap bergeming dengan mata terpejam tanpa sekelumit pun jejak ki, laksana seekor naga yang telah jatuh ke dalam tidur teramat lelap. Pak Tua Yueyu, kau akan membayar harga atas perbuatanmu, ancam Patriark Mulei dengan kejam dari kejauhan. Namun, Yueyu memilih mengabaikan raungan tersebut dan tetap mengulurkan tangan untuk meraih raga Xiaoyan di langit. Tepat pada momen krusial itu, sebuah suara yang sangat familiar mendadak bergema di dalam hatinya. Meskipun Patriark Mulei mengira mereka akan terlibat bentrok, Yueyu yang tadinya hanya berjarak beberapa langkah dari Xiaoyan tiba-tiba berhenti sejenak. Tanpa menyentuh Xiaoyan sama sekali, ia secara mengejutkan langsung berbalik turun dari langit menuju halaman keluarga Yue. Ayah! Cetus Yueru bingung seraya mengernyitkan mata indahnya. Sebagai jawaban, Yueyu hanya mengangkat jari kelingkingnya ke arah sang putri, sebuah isyarat masa kecil yang selalu berarti ayahnya punya rencana matang yang pasti berhasil. Yueru pun seketika menjadi tenang. Anggap dirimu bijaksana. Bawa dia pergi, teriak Patriark Mulei yang sempat terkejut, namun ia segera memerintahkan 3 tetua keluargamu untuk mengamankan Xiaoyan.
Ketiga tetua yang setia mengabdi itu langsung menangkap raga Xiaoyan yang terkurung pancaran cahaya segitiga abu-abu. Setelah memastikan Xiaoyan yang tampak berada di ambang kematian itu sudah tak berdaya dalam cengkeraman, Patriark Mule baru bisa menghela napas panjang. Karena itu, saya telah mengganggu Anda. Saya pasti akan datang untuk berterima kasih di lain waktu. Ayo pergi, ujarnya sambil menangkupkan tangan ke arah Yue Yu sebelum memimpin rombongannya pergi. Seiring berlalunya kelompok keluargamu, para penonton di kediaman keluarga Yue pun berangsur-angsur membubarkan diri. Di sisi lain, di dalam ruangan mewah Asosiasi Alkemis, seorang pria tua berambut putih tampak duduk perlahan sambil menyesap teh hangat di mejanya. Oh menarik, anak bernama Xiaoyan ini ternyata telah belajar menggunakan kekuatan jiwanya dengan sangat terampil. Gumamnya santai sebelum memberi perintah ke arah bayangan ruang rahasia. Selidiki pergerakan terkini di kota Wu untukku. Seorang sosok misterius pun langsung menyahut patuh. 夫打破王脊柱的极限，老夫有种预感，星空学院很 Sementara situasi di luar kembali tenang, sebuah kejutan justru terjadi di dalam rumah kayu yang remang-remang. Yue Yu, Yue Ru, dan 3 tetua keluarga Yue tampak sedang tertawa terbahak-bahak bersama seorang pemuda bersenjatakan penggaris berat di punggungnya yang tidak lain adalah Xiaoyan yang asli. Cepat, ceritakan bagaimana kau bisa lolos. Desak Yue Ru yang tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya terhadap kehebatan Xiaoyan, mematahkan segel maut tersebut. Yue Yu pun menimpali perlahan. Aku pernah mendengar bahwa jika seseorang berhasil memasuki alam kaisar, jiwa miliknya akan menjadi tak terkalahkan, bahkan jika fragmennya dihancurkan paksa. Meskipun kesempurnaan agung alam surgawiku tidak lemah, kekuatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan alam kaisar. Tetua ketiga, keluarga Yue tersenyum penuh rasa iri sembari menambahkan bahwa begitu jiwa mencapai alam jiwa kaisar, wujudnya akan mengkristal seperti fisik kedua yang memiliki kekuatan setara tubuh utama. Dalam keadaan normal, para ahli tidak akan berani memanggil jiwa mereka karena fondasi mereka taruhannya jika sampai rusak. Namun, bagi pemilik alam jiwa kaisar, klon jiwa substansial tersebut bisa bertarung bersama tubuh utama dengan pemahaman diam-diam yang tak tertandingi, membuat kekuatan bertempur mereka meningkat secara eksponensial. Sampai batas tertentu, klon jiwa dari tingkat alam jiwa kaisar ini mirip dengan teknik Dou, pemadat klonmu, namun secara kekuatan dan aspek substantif lainnya, teknik gerakan biasa jelas tidak bisa dibandingkan. Puji Yue Yu yang berpengetahuan luas sebagai ahli Do di bintang 5. Senior, yakinlah, itu bukan sekadar klon jiwa biasa dan tidak akan menimbulkan banyak kerugian bagi saya. Balas Xiaoyan menenangkan. Mendengar hal itu, Yue Yu tersenyum lega. Baguslah. Kalau begitu teman muda Xiaoyan, istirahatlah dan pulihkan diri di sini tanpa perlu muncul dahulu. Jika mereka tahu dan kembali, aku yang akan mengurus sisanya. Xiaoyan segera menjura takzim. Terima kasih senior. Selanjutnya, setelah ketiga tokoh keluarga Yue tersebut pergi, Xiaoyan terkekeh sendiri. Jika bukan karena bimbingan dari guru besarnya, Raja Naga Emas, yang mendadak mengajarinya fungsi klon jiwa saat segel segitiga abu-abu tiba, ia pasti sudah celaka di tangan lawan. Walau telah melangkah ke tingkat alam kaisar fana, berdasarkan jiwa alam kaisar, Xiaoyan awalnya buta mengenai cara memanifestasikan cloning kekuatan jiwa tersebut hingga sang guru turun tangan di saat kritis. Kau tahu dan keluargamu ya, aku juga telah mengirimkan hadiah besar untukmu. Gumam Xiaoyan licik menatap ke arah kejauhan. Sementara itu, rombongan keluargamu tengah bergerak cepat menuju kota Wu dengan tetua bekas luka yang menggendong klon jiwa Xiaoyan di satu tangannya. Apakah kekuatan penyegelanmu terlalu kuat? Xiaoyan ini benar-benar telah disegel hingga keadaan seperti ini. Komentar Muller sang putra patriark Shangxi mengingat Xiaoyan biasanya sangat cerdik. Kau masih berani mengatakan itu? Sebagai anggota keluargamu, kau malah tidak bisa mengalahkan anak seperti itu. Kau telah mempermalukan keluarga kita. Semprot patriark mulai kejam, membuat Muller hanya bisa meratap bisu di dalam hati karena tidak berdaya menghadapi api surgawi putih susu serta teknik Dou tanpa batas milik Xiaoyan. Setelah berulang kali memastikan bahwa rombongan musuh benar-benar telah pergi, Xiaoyan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk membungkus rumah kayu kecil tempatnya bersembunyi. Sembari mengembuskan napas lega, ia dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Sosok Raja Naga Emas mendadak melayang keluar dan muncul tepat di hadapan Xiaoyan. 实力，还是实力。亲情，位面重剑，宇宙大千。